Shalom pemirsa, bertemu kembali dalam Zona Mukjizat. Di dalam kehidupan ini selalu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti selalu ada masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa selalu ada Tuhan yang selalu menopang kita. Untuk itu inilah yang terjadi dengan Ibu Hana. Kira-kira seperti apa? Penasaran kan? Kita langsung tanya aja ya, Ibu Hana. Halo, shalom Ibu Hana. Shalom. Terima kasih sudah datang ke Zona Mukjizat. Wow, luar biasa. Ibu Hana punya kesaksian-kesaksian yang begitu dahsyat nih, luar biasa nih. Tentunya kita semua rindu nih untuk mendengar kesaksiannya Ibu Hana. Boleh cerita, Bu? Iya. Shalom semua yang diberkati Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan ketika saya mengalami satu peristiwa. Saat itu saya ditinggal suami saya pulang ke rumah Bapa di surga, yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 2011. Saat itu saya bersama kedua anak saya, Daniel dan Samuel. Waktu itu Daniel kelas 2 SMA dan Samuel masih kelas 5 SD. Karena anak saya Daniel sekolah di Solo, jadi saya memilih untuk tinggal di Solo bersama anak saya Daniel. Saya bekerja sebagai pedagang pakaian. Saat itu saya berjualan baju di Batik Keris Cemani. Puji Tuhan, di sana saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan dari Gereja Keluarga Allah Solo. Saya diundang untuk mengikuti komsel di rumahnya, lalu saya diajak beribadah di Gereja Keluarga Allah dan diajak mengikuti doa di Pondok Daud. Jadi Ibu sewaktu setelah suami meninggal, Ibu pindah ke Solo dengan anak yang besar. Yang kecil masih Ibu aslinya mana? Purwodadi. Di Purwodadi. Anak masih di Purwodadi yang kecil. Yang kecil ikut mertua, waktu itu masih ada mertua, saya titipkan untuk meneruskan sekolah sampai lulus SD. Nah, di situ saya setelah digabungkan dengan Gereja Keluarga Allah, saya memutuskan untuk dibaptis di Gereja Keluarga Allah Solo. Saya bersama anak saya Daniel dibaptis pada tanggal 25 Desember tahun 2009 oleh Bapak Pendeta Titus Aditya. Apa yang dirasakan Bu waktu pertama kali diajak mulai berkomsel, lalu mulai diajak beribadah di GBI Keluarga Allah ini? Ya, saya apakah sangat ada sesuatu yang beda? Iya, saya merasakan ada sesuatu yang saya dapatkan di Gereja Keluarga Allah ini. Jadi setelah saya mengikuti ibadah, mengikuti komsel, mengikuti doa puasa di Pondok Daud, saya merasa ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita. Di situ saya benar-benar merasakan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Dan saya menyadari bahwa selama ini saya masih merasa sering takut, cemas, dan khawatir setelah ditinggal suami meninggal. Takut nanti bagaimana mencari biaya hidup untuk anak-anak saya. Tapi puji Tuhan setelah bergabung dengan GBI Keluarga Allah, ternyata penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saya. Rohani ya. Ya, saya punya keluarga rohani, saya punya saudara rohani di Solo. Jadi saya merasa sangat diberkati Tuhan luar biasa. Lalu Ibu sampai sekarang ya, akhirnya sambil pelayanan ya Bu ya? Iya, setelah saya dibaptis, saya disarankan untuk mengikuti SOM, mengikuti Retreat Encounter, mengikuti ISBC, mengikuti pelatihan KKS, dan juga mengikuti sekolah doa. Lalu saya bergabung dengan pelayan-pelayan Tuhan, dan saya ikut melayani sebagai pendoa jam 9. Puji Tuhan, luar Demikian biasa. Ya, saya sangat diberkati Tuhan, saya semakin bertumbuh di gereja ini, dan saya sangat bersyukur
menjadi bagian dari Gereja Keluarga Allah Solo. Oh, haleluya. Lalu tadi setelah anak bersekolah di Solo ya Bu ya? Iya. Terus lulus? Nah, di situ saya ingat pesan dari almarhum suami. Sebelum dia meninggal waktu masih di rumah sakit itu pesan, Bu, nanti anaknya kalau lulus SMA nggak usah dikuliahke, tapi didaftarke TNI Angkatan Darat. Puji Tuhan saat itu saya punya adik sepupu di Jakarta, saya titipkan ke adik saya dan anak saya dimasukkan TNI Angkatan Darat di Jakarta. Dengan saya bertekun dalam doa di Pondok Daud, saya setiap malam diajak KKS saya untuk terus bertekun dalam doa supaya anak saya bisa diterima sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Di situ saya merasa Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan saya. Akhirnya anak saya bisa masuk TNI Angkatan Darat dan diterima di Rindam Jaya Jakarta. Puji Tuhan, anak saya saat itu masuk di Kodam Jaya Jakarta dan ditempatkan di Rindam Jaya. Tapi itu tidak bisa milih ya, tentunya mau ditempatkan di mana ya, karena awal dari karir ya Bu ya. Iya, saya sangat bersyukur dan saya sangat diberkati Tuhan luar biasa, karena saat itu saya tidak punya dana, tidak punya biaya untuk memasukkan anak saya, tapi Tuhan campur tangan. Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran, anak saya bisa diterima. Anak saya dan dilantik tahun 2011. Puji Tuhan, sekarang anak saya sudah dinas di Jakarta dan sudah berkeluarga, diberi jodoh yang seiman. Saya sangat diberkati Tuhan luar biasa karena anak saya diambil mantu sama seniornya. Puji Tuhan. Yang kebetulan seiman juga, jadi saya sangat diberkati Tuhan. Jadi anak saya sekarang sudah punya keluarga di Jakarta, punya orang tua di Jakarta yang seiman. Jadi saya sudah bersyukur semua ini karena anugerah Tuhan. Semua ini karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dari doa-doanya Ibu juga ya. Setelah itu saya kembali ke anak saya yang nomor 2 yang saat itu saya tinggalkan di rumah bersama ibu mertua. Tapi tidak lama lagi anak saya lulus SD terus masuk SMP. Dalam perjalanan itu juga saya terlibat hutang. Saya masuk ke pinjem satu, ke pinjem ini satunya ya. Jadi semenjak suami meninggal itu ya saya terlibat hutang juga untuk membiayai anak saya. Tapi akhirnya semua bisa diselesaikan karena campur tangan Tuhan. Ada kakak saya yang tiba-tiba telepon untuk menyelesaikan hutang saya. Jadi saya merasa bahwa ini juga anugerah dari Tuhan. Akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan anak saya yang nomor 2. Sekarang anak saya yang nomor 2 sedang belajar bahasa Jepang dan dia mau bekerja di Jepang. Saya percaya Tuhan pasti campur tangan dan ini juga Tuhan yang menyertai. Jadi saya serahkan masa depan anak saya yang nomor 2 ini kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati. Amin. Nah, di situ saya juga punya kerinduan. Kalau selama ini saya ingin punya rumah di Solo. Saya ingin tinggal di Solo. Karena Ibu pelayanan di Solo ya? Karena saya tidak bisa meninggalkan Gereja Keluarga Allah Solo. Jadi saya ingin punya rumah di Solo. Di situ Tuhan jawab pergumulan saya. Ketika kemarin bulan Desember, kios saya yang di Porodadi itu kena gusur karena ada pelebaran jalan. Dan di situ saya juga enggak terlalu ibaratnya enggak terlalu gelo gitu ya. Ternyata Tuhan tuh sudah sediakan tempat yang baru di Solo. Di situ saya merasa bahwa saatnya kios saya harus digusur dan saya tinggal di Solo di rumah baru. Tapi di Solo sempat cari-cari pandangan gitu. Iya. Tadinya gitu, lari sana, lari sini, cari yang mana yang enak lah. Terus ada gereja yang saat itu membangun di KA City Karangturi lah. Saya rindu ingin punya rumah di sekitar lingkungan KA City. Ternyata Tuhan berikan saya rumah di perumahan Turi Indah
Mulyo Karangturi. Jadi rumah saya Dekat sekarang dengan sudah Kak dekat Asiti. dengan Kak Asiti. Puji Tuhan, saya sangat diberkati Tuhan, luar biasa. Ini rumahnya sudah saya tempati 1 bulan kemarin dan saya sudah bisa buka komsel. Kemarin saya pakai komsel, yang hadir tuh 25 orang. Oh, Puji Tuhan, saya merasa bahwa ini juga campur tangan Tuhan. Jadi ketika kita punya kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan, pasti doa-doa kita pasti dijawab Ibu ya. Iya, amin. Puji Tuhan, saya merasa bahwa perjalanan hidup saya memang diproses Tuhan sedemikian rupa ya. Saya dibentuk seperti ini, saya jatuh bangun, tidak siang, tidak malam, tidak panas, tidak hujan, saya jalani Purwodadi Solo Purwodadi itu naik motor bolak-balik sebelum naik punya motor rumah. ya, jualan keliling dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar untuk menghidupi keluarga. Saya harus bekerja Berapa keras. lama itu, Bu? Itu sekitar 14 tahun. 14 tahun pemirsa. Ya, 14 tahun saya bolak-balik Solo Purwodadi berjualan pakaian, naik motor. Jadi saya diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan. Selama perjalanan tuh saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedih. Karena apa? Setiap perjalanan saya tuh, mulut saya tuh nggak pernah berhenti memuji Tuhan. Jadi saya terus pujian, penyembahan, doa, bermazmur. Jadi perjalanan saya Solo Purwodadi itu selalu bergumul dengan Tuhan. Jadi saya nggak merasa capek, nggak pernah merasa lelah sama sekali. Ada hal yang paling mungkin pengalaman yang membekas gitu selama perjalanan bolak-balik ini, Bu? Ya, ada sih. Saya mengalami saat itu ya kebanan, jatuh, tapi pertolongan Tuhan luar biasa ya. Lewat hutan kurang lebih 5 kilo ya itu. Lewat hutan tengah malam, kadang ada rasa takut tapi Tuhan kirimkan. Ada yang lewat, kirimkan, ada yang mengikuti dari belakang sampai keluar hutan. Semua itu juga karena penyertaan Tuhan. Jadi saya selalu perlindungan Tuhan luar biasa dan saya sangat diberkati Tuhan di situ. Jadi saya itu merasa bahwa saat aku sedih Tuhan beri penghiburan, saat saya lemah Tuhan kuatkan, dan ada satu ayat yang menguatkan saya. Dalam Mazmur 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa kamu adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Nah di situ saya tangkap, saya perkatakan sebagai perkataan profetik. Saya selalu gunakan itu untuk semangat saya yang membangkitkan saya. Selalu saya kata kamu, saya ganti aku. Aku adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang aku perbuat, Tuhan berkati. Apa saja yang aku perbuat, Tuhan pasti berhasil. Saya percaya Tuhan. Di situ semakin menguatkan saya. Jadi saat saya takut, cemas, khawatir itu firman itu muncul gitu. Lalu saya perkatakan dan jadi saya itu yang menguatkan Ibu selama ini. Yang menguatkan saya selama ini dengan firman itu. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi saya dan terang bagi jalan saya. Oh, luar biasa. Memang betul ya firman Tuhan ya Bu ya, ketika kita mau bekerja dan juga berdoa, kita berusaha, maka multiplikasi juga akan terjadi ya Bu ya. Iya, amin. Kalau selama ini Bu, sampai saat ini Ibu kan sudah banyak sekali nih mengalami banyak sekali mukjizat ya, baik dari anak, dari keuangan, dari pelayanan, pertumbuhan rohani. Masih ada doa yang mengganjal enggak Bu? Ya, untuk saat ini saya ada satu kerinduan untuk menyerahkan sisa hidup saya kepada Tuhan dan saya ingin dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Makanya saya ingin dekat dengan gereja keluarga Allah dan dekat dengan Kak Asiti supaya suatu saat nanti saya bisa melayani di gereja keluarga Allah. Sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun saya ingin dipakai Tuhan. Ini kerinduan saya. Dan juga tentunya kepingin anak-anak. Ya, anak-anak ingin dipakai Tuhan juga karena saya rindu ada Pak D saya ya yang menjadi seorang hamba Tuhan yang juga menjadi
pendeta tapi tidak punya anak dan sudah meninggal. Di situ saya ingin ada keturunan saya yang meneruskan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan Pak D saya. Jadi saya masih rindu ada anak cucu saya yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Saya yakin bahwa kalau Tuhan mau pakai orang tua saya, pasti juga mau pakai anak cucu saya nanti. Di situ saya optimis, saya percaya. Ibu Hana ini juga pernah ambil STIE ya Bu ya? Iya. STT ya? Iya. Iya, saya pernah masuk. Saking rindunya untuk melayani Tuhan, memberitakan firman. Saya pernah masuk di STT juga tapi cuma 3 bulan saya. Akhirnya saya harus keluar dan anak saya masih banyak butuh biaya kan, jadi saya fokus ke pekerjaan. Di situ saya single mother ya. Iya. Orang tua ya, orang tua tunggal ya. Orang tua tunggal. Sebagai orang tua tunggal saya merasa bahwa tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya harus bisa sampai selesai. Kalau sudah selesai, maksud saya sampai selesai itu setelah dia menikah, saya anggap tugas saya selesai dan saya ingin melayani Tuhan. Berarti ada kerinduan ya Bu? Iya. Kalau ada nanti anak-anak sudah mulai mentas semua ya. Ibu kepengen balik juga belajar di STT kembali ya Bu? Iya. Kalau memang Tuhan izinkan saya masih mau. Jadi kerinduan juga punya rumah di Solo ini karena Ibu juga kepingin rumahnya juga bisa jadi berkat. Bisa jadi berkat ya. Kemarin itu juga saya rindu kalau nanti ada hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota yang mau melayani atau yang mau datang ke KA City bisa dipakai untuk singgah, untuk istirahat, untuk basecamp lah ibaratnya. Saya pengen sekali itu. Kemarin pernah ada yang dari luar kota, dari Jakarta, itu juga sudah menginap di rumah saya. Luar biasa. Yang dari Boyolali sama dari Purwodadi juga sudah menginap 1 malam di tempat saya. Puji Tuhan. Kerinduan saya sudah dijawab Tuhan. Luar biasa. Saya sangat diberkati Tuhan, luar biasa memang. Inilah kesaksian saya, Mbak Eva. Iya. Jadi Ibu selama ini juga pekerjaannya meskipun berpindah-pindah ya Bu ya. Iya. Ya tidak menetap tapi semangatnya luar biasa, percaya ya Bu. Percaya saya bahwa Tuhan memberkati. Dimanapun Tuhan pasti memberkati pekerjaan Ibu. Puji Tuhan. Dimanapun saya berada tuh Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Bahkan setiap perkataan saya itu kok jadi gitu loh ya. Jadi ini berapa? Saya bilang begini, pasnya berapa, segini lah, langsung dibayar gitu. Jadi saya merasa bahwa ini semua juga karena Tuhan yang bekerja dan berkarya gitu ya. Kuasa daripada Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Ya. Dan selalu tentunya tadi doa profetik ya Bu ya. Melalui doa-doa profetik, perkataan-perkataan yang profetik itu memang sungguh luar biasa. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu yang terjadi, makanya saya takut untuk berbicara yang tidak baik. Jadi saya setiap apa yang mau kita lakukan, apa yang kita inginkan, kita bawa dulu dalam doa ya Bu. Pasti ada pergumulan ya Bu, waktu doa untuk anak-anak gitu ya. Saya juga dengar Ibu di Pondok Daud mendoakan anak supaya masuk TNI itu sampai berapa lama? 1 bulan. Saya 1 bulan penuh itu di Pondok Daud. Bahkan saya waktu itu masih bawa dagangan juga ya. Saya bawa sampai ke Pondok Daud, sampai ke gereja itu saya masuk Pondok Daud jam 12 malam, nanti sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi saya baru keluar. Luar biasa. Saya langsung ke pasar jualan. Dari situ saya 1 bulan itu nggak pernah pulang. Setiap hari. Jadi pagi sampai sore saya jualan. Malamnya saya ke Pondok Daud sampai pagi. Itu 1 bulan penuh saya. Puji Tuhan Ibu, luar biasa. Saya sangat diberkati di situ. Saya merasakan bahwa makanya sampai sekarang pun kalau ada persoalan yang sekiranya membuat saya merasa takut, cemas, itu saya segera lari ke Pondok Daud. Saya segera lari berdoa di Pondok Daud, menangis di Pondok Daud, mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Setelah itu lega gitu ya, ada kelegaan gitu. Karena kalau kita curhat dengan manusia terbatas ya Bu ya.
Nanti kalau kita malah tuh- diceritakan ke orang lain, saya malu nanti. Tapi ketika kita carinya Tuhan, kita Iya. dapatnya solusi. Iya. Entah itu bagaimana cara Tuhannya memberikan solusi, tapi kadang-kadang Tuhan memberikan solusi dari apa yang tidak pernah kita pikirkan ya Bu ya. Iya. Pernah nggak Bu kebayang gitu bisa sampai wah punya rumah di Solo, setiap doanya juga ini, pernah nggak Bu kebayang? Pasti ini nih, pasti kejadian nih gitu. Iya, ya pernah saya rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan ya. Di situ saya selama ini memang bolong-bolong saya. Persembahan saya untuk persepuluhan itu bolong-bolong. Jadi saya mulai mau belajar taat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi apa yang saya terima semua ini karena dari Tuhan. Jadi saya harus mengembalikan persepuluhan itu Apa supaya yang menjadi haknya Tuhan. apa yang menjadi hak Tuhan supaya diterima untuk Tuhan. Jadi saya ndak memikirkan kepentingan diri sendiri lagi. Jadi mulai kemarin waktu ibadah tentang pengelolaan uang itu ya, saya mulai mencatat, saya mulai menghitung setiap hari saya dapat berapa. Terus saya bikin kolom-kolom seperti yang ditunjukkan kemarin Bapak itu ya, dari Pak Obaja menyampaikan bahwa kita harus mulai mencatat setiap apa yang kita terima dan apa yang kita keluarkan, dan itu harus persepuluhan sama persembahan nanti kita utamakan. Saya udah mulai berpikir ke situ dan belajar untuk menyisihkan. Ternyata semakin hari saya semakin diberkati. Jadi ketakutan saya, kecemasan saya itu malah hilang gitu loh. Ya? Jadi saya mulai bekerja lagi, bangkit lagi, dan saya percaya Tuhan izinkan saya untuk tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan diberkati untuk menjadi berkat. Wow, luar biasa. Amin. Di situ jadi, saya kerinduan saya kali di dapat situ. Firman juga diresapi ya Bu ya. Iya. Diresapi, dilakukan ya Bu Iya. ya, yang jelas ya. Bukan hanya dikatakan secara profetik ya. Iya. Oh, luar biasa. Saya kadang mengambil ya setiap perkataan Pak Jonathan, Bu Nita itu kan di TikTok itu kan banyak sekali ya. Di situ kadang saya catat gitu ya. Saya catat lalu saya tirukan, saya profetifkan gitu. Dan saya mengalami itu. Setiap apa yang saya dapat saya catat gitu. Karena iman, Ibu punya iman ya Bu, Hana punya iman, dan iman itu adalah sesuatu yang kita percayai meskipun kita tidak melihatnya ya Bu ya, itu pasti terjadi. Dan tentunya ya tadi ya Bu ya, harus sesuai dengan planningnya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan ya Bu ya. Maka itu semua pasti kalau kita manut sebagai anak tentunya enak jalannya ya Bu ya. Jadi saya ada perbedaannya ya Bu. Saya intinya ingin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ibaratnya saya kalau dengan orang tua itu nggak dekat nanti saya nggak bisa menjalin hubungan yang baik. Di situ saya juga rindu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Mungkin ada Ibu pengen yang menguatkan lagi pemirsa, dari Ibu diberkati juga lewat Komsel, lewat Pondok Daud. Ada yang mau disampaikan Bu? Ya, kepada Bapak Ibu semua saya mengajak untuk tetap tekun dalam ibadah, dalam doa, dalam Komsel, karena di situ kita akan bertumbuh dan kita akan semakin diberkati Tuhan, karena kita tahu bahwa di situ kita akan mendapatkan satu anugerah, satu mukjizat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan akan senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi saya percaya kalau Bapak, Ibu semua semakin dekat melekat kepada Tuhan, mau setia dan taat kepada Tuhan, semua pasti akan ditambahkan. Dan apapun yang menjadi persoalan dalam hidup Bapak Ibu semua pasti Tuhan campur tangan. Saya percaya itu dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk
selalu bersama Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bu Hana, wow luar biasa sekali. Terima kasih untuk hari ini, ditunggu lagi untuk kesaksian yang lainnya ya Bu, Ya. yang lebih dahsyat lagi ya. Terima kasih. Maju terus bersama Tuhan, melayani Tuhan ya Bu ya. Oh terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah Zona Mukjizat, di mana setiap permasalahan, setiap perkara yang kita alami itu tentunya tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Seperti tadi yang Ibu Hana sudah sampaikan, bahwa selalu tekun, beribadah, berdoa, perkatakan profetik, imani itu, dan selalu taat pada apa yang Tuhan mau. Datang ke Pondok Daud ketika kita ada masalah, dan milikilah keluarga rohani yang akan mendukung kita, mendoakan kita, dan mensupport kita dalam pertumbuhan iman kita. Untuk itu, nantikan terus Zona Mukjizat dengan tentunya kesaksian yang lebih dahsyat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.